Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian Pondok Modern Darussalam Gontor terhadap Al-Quran itu sudah lama, dan seiring dengan berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo itu sendiri, yaitu pada tahun 1926. Untuk menjadi pusat pengajaran bahasa Al-Quran, tentunya harus dimulai dengan perhatian terhadap Al-Quran itu sendiri, dalam sisi tulisan maupun dalam sisi bacaan. Sementara untuk tulisan itu ada materi tentang imla dan materi tentang Al-Khattul Arabi, dan untuk yang terakhir ini kemudian dibentuk satu lembaga khusus yang disebut dengan Markas Al-Khatt Al-Arabi. Puncak daripada Al-Khatt Al-Arabi itu sebenarnya adalah penulisan Al-Quran. Nah, itulah kami Pondok Modern Darussalam Gontor yang merasa teramanati dan dititipi oleh umat Islam untuk menegakkan Al-Quran, menegakkan isi Al-Quran, menegakkan titipan-titipan dari para umat Islam yang memondokkan anak-anaknya ke pondok kami, membentengi mereka dari kaum tak suka, yaitu kaum yang tidak suka kalau Al-Quran itu abadi dan menjadi Quran atau kitab umat Islam. Master Mushaf ditulis di atas kertas book paper. Pemilihan kertas ini supaya memudahkan kami untuk menulis, karena kami menggunakan pena yang bisa dihapus dengan mudah, ya, sebagai ganti dari pensil. Pena tersebut berwarna biru untuk memudahkan dalam pengoreksian juga. Sementara teknis penulisan master sendiri, kertas yang tadi sudah kita pilih kemudian diberi layout berupa garis-garis bantu dengan cara cetak, sehingga semua kertas master itu sudah mempunyai bentuk ukuran yang sama untuk menghindari perbedaan ketika kami menulis master dari awal mushaf sampai akhir nanti. Untuk teknis penulisan master, ya, dengan kertas yang tadi sudah kami sebutkan, dengan pena yang tadi juga sudah kami singgung, kami memulai dengan menulis bagian atas dulu, karena intinya penulisan master mencakup semua hal yang ada di dalam sebuah halaman di mushaf. Jadi kami menulis nama surat, ya, kemudian awal juz, biasanya ada Al-Baqarah, kemudian kalau juz 2 itu berarti Sayaqulu, itu di bagian atas, itu yang kami dahulukan. Setelah bagian atas atau header, kami menulis juga nomor halaman yang berada di bawah, kemudian juga kalimat pertama dari halaman setelahnya, biasanya ada di sisi bawah itu, untuk membantu pembaca lebih mudah untuk mengecek halaman setelahnya.
Setelah itu baru kami menulis rosemnya, tentu saja dari baris pertama. Rosem itu adalah batang tubuh atau kalimat yang terbebas dari tashkil atau dobet atau tanda-tanda apapun itu. Kami kemudian mengulang dari baris pertama, kemudian kami menambahkan titik. Ya, titik merupakan bagian dari dobet. Karena itu kami menulis titik, kemudian di bagian tertentu kami sertakan juga syiddah supaya memudahkan penulisan harokat yang akan kami laksanakan setelah menulis titik ini. Begitu selesai penulisan titik dari awal sampai akhir baris, kami kemudian mengoreksi ya, jikalau masih ada titik atau huruf yang masih terlewat, atau ada titik yang mungkin lebih ya, ada titik yang bukan pada tempatnya. Nah, jika sudah dipastikan tidak ada titik yang kurang atau lebih, kami kemudian menambahkan pada sket itu adalah dobet atau harokat. Di sini kami mendahulukan al-harokat al-asasiyah ya, yang menunjukkan fathah, dhammah, kasroh, sukun, fathatain, dhammatain, dan juga kasrotain. Untuk dobet yang lain seperti tanda baca kemudian menyusul setelahnya. Mohon maaf, tanda wakaf ya, menulis tanda wakaf itu kami susulkan. Kemudian di akhir masih ada satu hal lagi, yaitu hal-hal yang ada di luar garis atau di luar ayat ya. Seperti contoh ada keterangan wakaf lazim di samping kiri atau kanan, atau juga misalnya ada tanda rukuk. Kalau di dalam mushaf standar Indonesia ada rukuk atau tanda ain di sebelah kanan atau kiri, tergantung halaman itu ganjil atau genap. Proyek penulisan mushaf ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat membutuhkan ketelitian dan melalui berbagai macam proses penulisan. Di antaranya adalah penulis Al-Quran ini, dalam hal ini Al-Ustadz Al-Had Muhammad Nur Al-Majistir. Terlebih dahulu beliau menulis yang dinamakan sketch master, berupa tulisan dengan pensil di atas kertas yang telah disiapkan. Nah, beliau setelah menulis sekian lembar, kemudian sketch master itu diteliti, dilihat kembali oleh tim yang sudah dibentuk, yang terdiri dari 9 orang. Kemudian tim ini bekerja untuk melihat, meneliti setiap tulisan yang sudah tertulis di setiap halaman, per halaman, satu persatu, per baris, per huruf, bahkan setiap tanda yang ada dalam tulisan tersebut, sehingga sesuai dengan standar mushaf yang sudah disepakati, dalam hal ini yang sudah disepakati oleh LPMG, Standar Mushaf Indonesia. Tim ini memastikan untuk melihat betul secara jeli bahwa setiap tulisan yang ada dalam setiap halaman, setiap baris, setiap tanda, huruf, harokat, dan seterusnya betul-betul sesuai. Kemudian setelah masing-masing anggota tim meneliti dan melihat secara detail dan memastikan menurut tim sudah tidak ada kesalahan, masing-masing anggota tim membubuhkan tanda tangannya berikut tanggal kapan tim tersebut melakukan penelitian terhadap sketch master tersebut. Nah, dari 9 anggota tim yang ditugaskan untuk meneliti ini, minimal halaman tersebut yang sudah dilihat itu minimal harus dilihat oleh 5 orang yang menyatakan bahwa
apa yang tertulis dalam Sketmaster tersebut sudah tidak ada kesalahan dan sesuai dengan standar mushaf yang ada. Nah, itulah proses dari penelitian pada fase Sketmaster. Yang setelah itu nanti setelah Sketmaster tentu akan ditulis oleh penulisnya, oleh Ustadz Muhammad Nur dalam bentuk master dengan tulisan yang lebih permanen dengan menggunakan pulpen yang sudah standar. Nah, dengan demikian proses penelitian di Sketmaster itu dianggap selesai pada fase itu. Tentunya masih akan ada fase berikutnya, yaitu fase penulisan master dan seterusnya digitalisasi dan seterusnya yang nantinya akan berlanjut kepada proses-proses penulisan mushaf yang berikutnya. Penulisan master mushaf merupakan kelanjutan dari proses setelah sket master yang dibuat kemudian dimurojaah oleh tim. Nah, jika sket sudah mendapatkan rekomendasi tamat tasihih dari tim, maka kami melaksanakan namanya penulisan master. Ya, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa penulisan master ini kami tulis di atas kertas art paper ya dengan ketebalan 230 gram. Kemudian pena sesuai dengan rekomendasi para kaligrafer itu memakai pena ma'din atau pena besi. Di sini kami memakai pena manuskrip dengan lebar mata pena 1,2. Kemudian nanti untuk harokat itu mata pena sekitar setengah mili. Di master pertama yang kami lakukan tentu saja kami mengambil sket yang sudah diverifikasi oleh tim murojaah, kemudian kami letakkan kertas master, kertas art paper tadi di atasnya, kemudian kami klip atas bawah ya supaya tidak bergeser ketika nanti mungkin ada beberapa pergeseran di meja yang diperlukan. Dan ketika kami tinggal beberapa saat memastikan posisi dari kertas master tetap berada di atas kertas sket tanpa ada pergeseran. Ini sangat penting. Karena itu kami pastikan juga bahwa kertas sket lebarnya sama dengan kertas master yang kami pakai untuk menulis ini. Itu memudahkan penulis dalam meletakkan pada posisi tengah. Di awal penulisan tentu sama dengan sket yang tadi sudah kami sebutkan, bahwa yang kami tulis pertama adalah header dengan mata pena yang lebih kecil sekitar 0,8 ya. Yang tadi kami sampaikan menulis ayatnya itu nanti mata penanya atau rasumnya itu mata pena 1,2. Sementara untuk header itu sengaja dikecilkan sedikit 0,8. Itu jadi kami menulis contohnya Al-Baqarah ya, kemudian ada nanti di sebelah kirinya sayaqulu atau tilkar rusulu dan lain-lain ya, tergantung awal dari juz itu. Kemudian kami kembali ke footer, nomor halaman, kemudian juga awal kalimat dari halaman setelahnya seperti yang sudah kami singgung di sket. Kemudian untuk rasem ya, nah ini berbeda dengan di sket, di mana di sket kami menulis semua yang ada di halaman mushaf, sementara untuk di master kami hanya menulis rasem saja. Jadi kami tidak menulis titik ya, kami tidak menulis syiddah, kami tidak menulis fathah, kasrah, dhammah, tidak menulis juga alamat wakaf, tanda wakaf, juga hal-hal yang ada di samping halaman. Intinya yang kami tulis di master hanya fokus pada rasem saja. Kemudian menyinggung tentang tinta ya, kami menggunakan tinta Dr. Martin. Ada satu fase ya setelah penulisan selesai dari awal baris hingga akhir, yaitu yang terkenal di dalam seni khat itu tartish ya, atau merapikan.
Jadi jenis kertas yang kami pakai itu sudah mengandung sedikit laminasi di bagian atasnya, sehingga memudahkan kami untuk memperbaiki atau minimal merapikan jika ada huruf yang kurang rapi, baik itu dengan menambahkan sedikit tinta ataupun mengurangi tinta dengan cara melakukan dikerok sedikit dengan cutter pen ya. Kemudian kertas itu juga tidak menyerap tinta banyak-banyak, sehingga itu yang menjamin seorang penulis ya bisa menulis dengan lancar di beberapa tempat, meskipun juga masih perlu perbaikan seperti yang tadi kami sebutkan. Jadi memang ada proses penulisan, tetapi bedanya dengan sket di master ini, di akhir kami melakukan perbaikan dengan cara sedikit dihaluskan ya, dan ini merupakan tahap terakhir dari penulisan master, yang mana sebenarnya master ini nanti setelah selesai proses digitalisasi tetap akan kami bubuhkan di halaman mushaf itu semua dobet dan semua tanda, termasuk tanda wakaf, harokat, kemudian hal-hal yang ada di samping seperti hizb dan lain-lain. Tetapi prosesnya kami akhirkan setelah proses digitalisasi selesai. Proses digitalisasi mushaf Gontor mencakup tahapan scanning, factoring, smoothing, marking, finishing, dan layouting. Pada tahap scanning, kami menggunakan alat scan pada mesin digital printing Konica Minolta dengan resolusi 600 dpi. Berikutnya tahap factoring. Hasil scan, yaitu gambar pixel, akan diubah menjadi gambar vektor menggunakan aplikasi. Dan berikutnya, untuk proses smoothing dan marking, yaitu menghaluskan hasil vektor dan memberi titik serta harokat. Proses digitalisasi yang terakhir yaitu finishing dan layouting. Dalam proses ini kita menggabungkan antara file yang sudah di smoothing dan di marking menjadi satu file dengan format Illustrator. Setelah satu juz, masuk ke proses selanjutnya yaitu layouting, serta menempatkan frame iluminasi ke dalam layout, kemudian nomor halaman dan tanda hizab, tanda wakaf lazim, tanda ruku di kanan atau di kiri halaman. Dalam proses murojaah jama'i ini kami akan mentasmik, kemudian kami cek bersama tim yang mendengarkan setiap ayat. Berhenti satu ayat akan kami pause atau kami jeda untuk apakah ada kesalahan. Kemudian setelah selesai satu halaman akan kami jeda kembali untuk mendengarkan masukan daripada tim apakah ada kekurangan, baik itu kekurangan, oh ini kalimat ini terlihat kurang pas, atau ketika dihaluskan terlalu halus atau kurang halus sehingga bentuknya kurang pas. Nah, ini akan disampaikan setelah selesai murojaah satu halaman. Kemudian setelah selesai itu kami akan lanjut kepada halaman selanjutnya sampai selesai satu juz. Biasanya murojaah jamaah ini bisa memakan waktu hingga 60 sampai 120 menit atau sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dengan harapan setelah adanya murojaah jamaah ini akan dikembalikan kepada finishing dan layouting untuk diperbaiki, dan setelah itu file akan kami kirimkan, akan kami teliti kembali setelah
diteliti oleh beberapa tim murojaah, maka apabila sudah dinyatakan siap, maka file ini akan kami kirimkan kepada Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenak Kementerian Agama Indonesia yang ada di Jakarta untuk dilakukan taskhih. Setelah proses penulisan mushaf selesai dan murojaah juga sudah selesai, sampai digitalisasi dan di murojaah jama'i sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah layouting terakhir dengan melihat perbaikan yang ada dalam murojaah jama'i. Kemudian setelah selesai, maka file akan kami cetak untuk kami murojaah internal bersama tim murojaah. Kemudian filenya akan kami kirimkan ke LPMG atau Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenak Republik Indonesia untuk mendapatkan, untuk ditasih dan nanti setelah selesai 30 juz untuk mendapatkan tanda tasih dari LPMG. Landasan filosofis iluminasi Mushaf Gontor didasari oleh beberapa unsur. Di antaranya adalah berupa unsur dua kubah. Dua kubah tersebut merupakan bagian dari kubah masjid yang baru dan juga kubah masjid yang lama. Yang mana perubahan daripada kubah masjid yang lama menuju kubah masjid yang baru ini memaknai daripada syiar yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor berupa al-muhafadzatu 'alal qiyam wa taghyir ilal kamal, untuk menuju dalam sebuah kesempurnaan. Itu melambangkan sebuah perubahan dari sesuatu yang mendasar menuju sesuatu yang sempurna. Kemudian juga di situ ada unsur 5 bunga yang berwarna hijau. Bunga tersebut melambangkan akan adanya panca jiwa dan juga panca jangka, yang mana panca jiwa dan panca jangka tersebut merupakan bagian daripada dasar nilai-nilai filosofis yang melandasi pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor ini. Kemudian juga terdapat 100 permata di bagian sekiblat iluminasi Mushaf Gontor di halaman depan, yang di dalamnya tertuliskan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. 100 permata tersebut mewakili daripada peringatan usia Pondok Modern Darussalam Gontor yang ke-100 tahun. Dan juga di situ terdapat unsur-unsur relief bangunan pondok yang beragam. Jadi kami juga mengambil beberapa bentuk relief bangunan-bangunan Pondok Modern Darussalam Gontor dengan ragam bentuk-bentuknya, dan sementara ragam bentuk tersebut kita gambarkan dalam iluminasi saling berkaitan dan saling berhubungan sehingga menggambarkan sebuah ukhuwah Islamiyah, yaitu keberagaman namun tetap berhubung dan bersatu. Kemudian juga ada unsur bunga kayu putih. Itu kita letakkan di beberapa bunga-bunga yang kita buat dalam zarofa iluminasi Mushaf Gontor. Bunga kayu putih tersebut merupakan salah satu daripada tanaman yang dibudidaya di Ponorogo dan cukup terkenal adanya karena banyak sekali terdapat pohon-pohon tersebut dan dibudidaya di Ponorogo. Dan yang terakhir, di situ juga terdapat 3 bunga utama. 3 bunga utama tersebut mendominasi daripada bunga-bunga yang kita gunakan dalam iluminasi zarofa Mushaf Gontor. 3 bunga tersebut kami letakkan di kubah masjid yang lama dan juga kubah masjid yang baru. 3 bunga yang mendominasi tersebut melambangkan akan Trimurti selaku pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Tahapan dalam pembuatan iluminasi Mushaf Gontor kita bagi menjadi 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengumpulan ide
dan peninjauan terhadap bangunan-bangunan pondok, warna, dan elemen-elemen lainnya yang mengandung filosofi. Tahapan kedua adalah pembuatan sketsa kasar. Setelah kita meninjau bangunan-bangunan pondok, kita gabungkan dengan elemen lainnya dalam 4 sketsa yang berbeda yang merepresentasikan nilai-nilai pondok. Tahapan ketiga adalah konsultasi dengan ahli. Setelah membuat sketsa dan melakukan konsultasi dengan ahli yaitu Al-Ustadz Zainul Mujib yang berada di Sakal, Jombang. Hasil konsultasi ini memberikan banyak masukan dari bentuk, skala, proporsional yang akhirnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Tahapan keempat adalah revisi dan penyesuaian. Setelah kita mendapatkan masukan, akhirnya kita merevisi agar bentuk desain lebih proporsional yang lebih menggabungkan antara harmonis dan estetik. Tahapan kelima adalah pewarnaan dan finishing. Setelah kita membuat sketsa, lalu kita berkonsultasi dan kita merevisinya, tahapan akhirnya adalah pewarnaan. Dalam pewarnaan ini tentu kita menggunakan cat akrilik dan kita menggunakan emas lembaran murni yang menghasilkan warna yang kontras dan indah. Tahapan yang terakhir adalah digitalisasi dan finishing. Setelah melakukan pewarnaan, kita mendigitalisasikan hasil pembuatan karya untuk siap dicetak dan tentunya memperbaiki detailing yang lebih proporsional dan lebih indah. Dalam waktu dekat ini kami ingin lebih mengkonsolidasikan tim Masyru' Mushaf ini untuk bisa berjalan lebih maksimal lagi dengan menyusun diktat atau semacam standar operasional pelaksanaan di setiap kegiatan. Dan ini sudah kami mulai, jadi ingin kami buatkan setiap kegiatan ini terdokumentasikan dari penulisan sket master, murojaah sket, kemudian digitalisasi, langkah-langkahnya, apa saja aplikasi yang digunakan, serta waktu. Nah, ini yang kita inginkan adalah lebih menertibkan jadwal daripada tim digital sehingga pelaksanaan ataupun target daripada penulisan mushaf ini bisa lebih maksimal lagi. Selain itu juga kita ingin mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan Masyru' Mushaf ini, termasuk dalam proses digitalnya maupun murojaahnya, semua akan kita usahakan tertulis dalam dokumentasi sehingga pada generasi yang akan datang bisa mengambil langkah-langkah tersebut dan lebih memperbaiki lagi apabila ingin melakukan penulisan mushaf seperti Mushaf Gontor. Kemudian dokumentasi ini kami harapkan nanti akan bisa ditulis baik mulai sejarah awal penulisan sampai mekanisme dan juga target dan juga teknis dalam pelaksanaan kepanitiaan ini bisa kami dokumentasikan dan kami bentuk dalam suatu buku, yaitu mungkin buku sejarah penulisan Mushaf Gontor yang akan menjadi dokumentasi dan juga bisa dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penulisan mushaf seperti Mushaf Gontor. Program ini insya Allah direncanakan akan berakhir pada peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor berdasarkan hitungan Masehi pada tahun 2026.